Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi sekarang ini. Baik, sebelum kita belajar, jadi kita akan melanjutkan pelajaran prakarya kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab pertama, yaitu kerajinan wirausaha dengan inspirasi budaya non-benda. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah bagaimana cara merancang dan memproduksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan kerajinan. Yang pertama, untuk perancang kerajinan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih sumber inspirasi dan mencari ide produk. Jadi, ya, kita harus punya inspirasi tersendiri, kemudian sehingga muncul ide untuk membuat produk apa yang akan kita buat. Selanjutnya, dari ide tersebut, kita buatkan sketsa. Jadi, ide yang sudah ada, itu kita buatkan sketsa, kira-kira bagaimana modelnya, dan seterusnya. Selanjutnya, pembuatan studi model kerajinan. Ya, jadi kita pelajari model-model apa yang kira-kira diminati, dan kira-kira bisa dipasarkan. Ya, selanjutnya kita membuat petunjuk produksi, bagaimana cara membuatnya, apa alatnya, apa bahannya, bagaimana cara memproduksinya, supaya produk kita bisa dibuat. Ya, itu perancangan kerajinan, jadi ada kurang lebih 4 ya yang harus kita lakukan sebelum membuat kerajinan atau memproduksi kerajinan. Sekarang kita masuk ke produksi kerajinan. Ada namanya tahap pembahanan. Jadi sebelum kita membuat kerajinan, tentunya kita menyiapkan bahannya. Kemudian pembentukan dan perakitan, dan ada finishing. Ya, finishing itu kita merapikan produk kita, menghaluskan, mencat ya supaya tampak menarik, kemudian mengemas. Ya, itu mungkin perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Selanjutnya, kita masuk ke kemasan. Apa fungsi kemasan? Kemasan itu terbagi atas berapa? Baik. Fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu melindungi produk dari kerusakan, memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga ke konsumen, menambah daya tarik, dan sebagai identitas produk tersebut. Tentunya ini beberapa fungsi kemasan di antara banyak fungsi kemasan yang lain. Iya, jadi melindungi produk. Jadi kemasan itu bisa melindungi produk ya tentunya dari kerusakan. Ya, berbeda kalau ada produk yang tidak dikemas, ya minimal kalau kita lihat mungkin dari segi kotornya tidaknya, yang dikemas tentu lebih bersih daripada yang tidak dikemas. Ya, sehingga kalau yang dikemas itu lebih terjaga dari kerusakan. Kemudian memberikan kemudahan membawa. Ya, iya betul. Jadi salah satu fungsi kemasan adalah supaya kita mudah membawa produk tersebut hingga ke konsumen. Menambah daya tarik. Ini juga salah satu fungsi kemasan, menambah daya tarik. Jadi biasa dari kemasan orang tertarik untuk membeli. Ya, apalagi kalau sudah dilihat isinya dan betul-betul bermanfaat, ya insya Allah.
Kemudian sebagai identitas produk tersebut, ya tentunya di kemasan ada namanya nama produk, ada nama dagang. Nah di sini di kemasan itu ya ada nama produk, ada nama dagang. Nah, dari sini orang bisa tahu kalau namanya ini mereknya ini biasanya lebih tahan dan seterusnya. Jadi identitas produk ya. Kemudian pembagian kemasan. Ya, pada dasarnya kemasan dibagi 3. Ada namanya kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Untuk kemasan primer itu adalah kemasan yang melekat pada produk. Ya, jadi dia melekat pada produk. Kemudian kalau kemasan sekunder itu kemasan yang setelah primer. Jadi misalnya kalau ada pembungkus, ya gula-gula misalnya, yang melekat itu biasa kalau gula-gula subus atau yogurt, itu biasanya ada dulu pembungkus kayak kertas, nah itu namanya kemasan primer. Kemudian dibungkus lagi dengan plastik berbentuk gula-gula. Nah, ini namanya kemasan sekunder. Kemudian ada bungkusan besarnya lagi di luarnya, itu namanya kemasan tersier. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan bahwa salah satu tujuan dari bab ini ya kita diharapkan bisa menghitung biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah meliputi biaya bahan baku. Jadi semua biaya yang kita pakai selama produksi itu disebut dengan biaya produksi. Yang mana itu biaya produksi? Biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku, bahan-bahan apa saja, bahan utama yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut. Biaya tenaga kerja tentunya kalau kita sudah punya karyawan, maka itu juga masuk dalam biaya tenaga kerja. Jadi istilahnya upah atau gaji. Sedangkan biaya overhead itu biaya lain-lain yang tidak terlalu berpengaruh, tapi biasanya dibutuhkan. Misalnya sabun mandi ya untuk cuci tangan. Ya misalnya kalau butuh pembersih, pokoknya seperti itu. Jadi bahan bakar ya dan seterusnya. Jadi ini biaya overhead itu biaya lain-lain. Tapi dia bukan bahan utama ya, bukan bahan utama dalam pembuatan produk tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bedakan biasa ada yang menyamakan biaya produksi dengan biaya overhead. Tidak, biaya overhead itu bagian dari biaya produksi. Iya, sekarang kita menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu disingkat dengan HPP. Rumusnya, total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Ya, jadi total biaya produksi yang kita keluarkan ya atau dibagi dengan jumlah produk. Berapa yang kita hasilkan dalam satu kali produksi. Nah, ini namanya harga pokok produksi. Untuk memperoleh total biaya produksi, berarti total biaya yang kita butuhkan selama produksi, satu kali produksi. Jadi misalnya itu biaya bahan bakunya berapa, ya, biaya tenaga kerjanya. Nah ini kita hitung, ada sebenarnya tabel perinciannya, namun kami tidak tampilkan. Jadi untuk menghitung total biaya produksi, kita hitung semua total biaya yang kita gunakan pada saat produksi. Di antaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, biaya overhead, biaya bahan baku kemasan, biaya tenaga produksi, ini masih ya sama tadi. Ya itu di total,
kemudian kita bagi dengan berapa produk yang kita hasilkan dalam satu kali produksi. Itulah harga pokok produksi. Jadi, ya, sebentar kita masuk contoh. Kemudian, apa itu HJP? HJP itu adalah harga jual produk. Jadi, berapa kita akan berikan ya harganya ke konsumen. Ini harus juga kita hitung, karena kalau kita tidak hitung, ya bisa jadi kita rugi ataukah harganya terlalu tinggi sehingga konsumen mungkin tidak menjangkau untuk membelinya. Rumusnya adalah, jadi HJP, harga jual produk, ya kita singkat dengan HJP. Rumusnya itu HPP, harga pokok produksi, ditambah persen laba dikali HPP. Tentunya yang harus kita selesaikan adalah yang perkalian dulu, kemudian kita jumlahkan. Jadi jangan dijumlah dulu baru dikali. Itu akan berbeda hasilnya. Iya, apa itu persen laba? Persen laba itu adalah persen keuntungan yang kira-kira berapa yang akan kita yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin untung 50% misalnya, maka kita ganti nanti di sini ya, atau biasanya kalau di soal itu saya cantumkan memang persen labanya. Jadi kalau misalnya 50%, maka di sini kita ganti 50/100 ya, dikali HPP. HPP tadi diperoleh dari sini ya. Jadi ini perhitungan biaya produksinya. Ini rumus kita pakai sampai ya di kelas 2 sebenarnya juga, tapi sampai selesai kita sekolah tamat SMA ini rumusnya ini terus yang kita pakai. Iya. Kita berikan contoh soal ya. Tapi saya tidak tampilkan di sini. Jadi misalnya satu kali proses produksi ya, di satu kali proses produksi dihasilkan misalnya produk ya, anyaman kipas anyaman sebanyak 10 misalnya. Kemudian dengan total biaya produksi, ya ini kalau ada total biaya produksinya berarti langsung itu yang kita masukkan ke dalam rumus. Tapi kalau tidak ada total biaya produksinya dan ada dicantumkan harga-harganya, misalnya pembeli bambunya sekian, catnya sekian, maka itu harus kita jumlahkan dulu. Baru itu yang baru kita bagi dengan jumlah produknya tadi. Iya, kita lanjutkan. Jadi misalnya satu kali produksi dihasilkan 10 produk kipas anyaman bambu dengan total biaya misalnya 100.000. Iya, maka untuk memperoleh HPP-nya, kalau dibilang hitunglah harga pokok produksi, maka kita hitung berapa tadi total biaya produksi 100.000, oke. Kemudian kita bagi dengan jumlah produk 10, berarti harganya berapa? 100 dibagi 10 berarti 100.000 dibagi 10 berarti 10.000. Ya, berarti harga pokok produksinya 10.000. Kemudian kalau dikatakan lagi, hitunglah HJP jika persen laba yang diinginkan adalah 50%. Maka kita ganti. HPP tadi berapa? 10.000 ditambah 50% berarti 50/100 dikali dengan 10.000. Nah, berarti 10.000 ditambah, ini kita selesaikan persen labanya dulu dikali dengan HPP, ya. Berarti 50/100 dikali 10.000 itu berapa? Ya, 5.000, ya. Jadi HJP-nya 10.000 ditambah 5.000 hasilnya 15.000. Jadi coba kita sambil tulis-tulis ya. Jadi ini saya hanya membayangkan berapa totalnya dan ya, misalnya kalau kita pakai tadi ini rumus. Baik.
Selanjutnya, pemasaran. Ya, dalam pemasaran langsung untuk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, itu digunakan pemasaran langsung, ya, bisa. Ya, ini pengertian dari pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Ya, jadi ini langsung antara produsen dengan konsumen tanpa melalui toko. Kalau kita titip di toko, berarti bukan pemasaran langsung. Jadi tanpa melalui toko. Nah, ini untuk pemasaran langsung. Sistem penjualannya bisa berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing. Bisa juga multi tingkat atau multi level marketing. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau pemasaran langsung ini contohnya misalnya kita langsung, misalnya bisa dengan promosi, ya, bisa juga dengan demo, ya, biasa itu ada demo masak, demo ini, ujung-ujungnya menjual. Iya. Dan tapi sistem penjualannya ini yang berupa penjualan satu tingkat, ya, single level marketing ataupun multi level marketing, ini harus memiliki izin usaha, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk hari ini, untuk pertemuan kita cukup sekian. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di grup setelah ini. Ya, insya Allah pekan depan kita berlatih, ya. Pekan depan kita berlatih merancang dan berlatih menghitung harga pokok produksi dan juga menghitung harga jual produk. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak?